Perkara nomor 475, sidangnya dibuka dan dinyatakan tertutup. Baik, penggugat hadir, fungsiawan hadir, kuasa dari Surya Utomo hadir ya. Baik, sesuai dengan agenda, hari ini kita masuk dalam pembuktian. Sebelum sidang dimulai, perlu kami sampaikan oleh karena salah satu anggota sedang kurang sehat, untuk itu digantikan sementara oleh anggota yang lain. Apakah keberatan? Tidak keberatan ya. Baik, sesuai agenda hari ini kita pembuktian terakhir dari pihak penggugat. Sudah siap buktinya? Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum memulai Yang Mulia, kami mohon izin untuk melakukan dokumentasi secara audiovisual. Pertama-tama kami minta maaf dan terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, Yang Ibu Panitra, dan juga tergugat bersedia menunggu kami sampai agak sore ya. Kami mohon maaf Yang Mulia, ahli kami beliau masih bersidang dari penghadapan saja. Hari ini ada ya? Silakan, boleh silakan. Kami menghadirkan satu ahli saja Yang Mulia dan tidak ada lagi saksi. Ya. Jadi beliau satu saja, Bapak Alexander Ray, agama Kristen. Ya, silakan. Nanti saya silakan Pak. Baik ya, ini ada surat tugas dan ada kurikulum vitanya. Saya cek ya, Bapak Dr. Alexander Ray, SHMH, MKN ya, betul ya. Bapak dari apa? Dari lembaga mana Pak? Saya ditugaskan dari P5I Majelis. Dari mana? Saya ditugaskan dari P5I, Organisasi Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pajak ya. Jadi keahlian saudara di bidang apa? Keahlian saya adalah di bidang hukum pajak. Hukum pajak. Baik. Selanjutnya saya mau bertanya, apakah di samping sebagai praktisi pajak ya, hukum pajak, saudara juga sebagai seorang advokat? Saya sebagai seorang advokat Majelis, tapi saya lebih banyak menjadi pengajar dan juga akademisi serta ahli di pengadilan pajak dan Mahkamah Konstitusi. Baik, bisa minta KTP-nya? Baik, nama lengkap saudara biar tidak salah. Nama lengkapnya? Dr. Alessandro Ray Nelson, SHMH MKN, DSC Yambira. Lahir di mana? Jakarta. Masih ingat tanggalnya? 30/75. Baik, laki-laki. Alamatnya di mana? Jalan Sudut Raya nomor 99. Agama? Kristen Majelis. Baik, pekerjaan saudara di sini apa? Di situ disebutnya karyawan swasta. Karyawan swasta. Baik, saudara kenal dengan Musiawan? Penggugat ini. Tahu Majelis? Tahu. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada keterkaitan dengan perkara ini ya? Tidak ada. Baik, kenal Surya Utomo? Saya tidak kenal tapi saya tahu. Tahu ya? Ya. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Tidak ada juga. Baik, saudara bersedia menjadi ahli dalam perkara ini? Bersedia. Bersedia diambil sumpah? Bersedia. Baik. Baik, tanggapan dari pihak lawan ada tentang ahli yang dimaksud? Baik ya, untuk kameramen atau videonya ini dari mana? Dari Bapak? Nah, live atau? Tidak lagi. Tidak live ya. Baik, ada tanggapan? Tidak ada ya. Silakan kami ambil sumpahnya. Agama Kristen ya? Betul. Protestan atau Katolik? Protestan. Ya, silakan. Dua jari ya, ikuti. Saya berjanji
saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan soal-soal pendapat-pendapat menurut keahlian yang saya miliki. Semoga Tuhan menolong saya. Ya. Baik, untuk lebih mengerucut, ini ahli ini mau berbicara dari sudut mana? Mungkin saya bertanya. Ya, saya tanya dulu prolognya dulu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Ahli hanya akan menjelaskan mengenai salah satunya adalah prosedur atau hukum acara pemeriksaan pajak. Ya. Nah, tentu nanti bisa dikaitkan apakah dalam proses pemeriksaan pajak itu ada larangan merekam atau tidak. Nanti tentu ahli akan jelaskan sampai ke sana lagi. Ya, baik ya. Baik, silakan dari pihak penggugat bertanya. Terima kasih yang mulia Majelis Hakim yang terhormat. Terima kasih kepada saudara Dr. Hasan Dore yang sudah berkenan menjadi ahli kami. Kami ingin menggali keterangan ahli untuk mendapat minimal 3 kesimpulan penting ya. Kesimpulan pertama adalah apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum atau tidak. Yang kedua, jika ada PMH, siapa pelakunya. Yang ketiga, jika ada PMH dan sudah tahu siapa pelakunya, kemudian kita perlu kesimpulan apakah ini menyebabkan kerugian atau tidak ada kerugian. Yang pertama, saudara ahli dalam sengketa APO itu kan ini pertama ya. Jadi saudara ahli dalam sengketa APO ini kan kejadian tanggal 25 Maret 2025. Penggugat itu datang ke kantor pajak KPP Cengkareng dalam rangka bukannya nggak ada urusan, dalam rangka diundang untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir adalah sebuah pertemuan yang wajib dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pemeriksa pajak dan terperiksa, yaitu wajib pajak atau kuasanya. Kemudian saya datang, celakanya saya dilarang masuk ke kantor pajak. Nah, artinya kan saya dilarang untuk hadir pada pertemuan tersebut, sehingga akhirnya wajib pajak dianggap tidak hadir. Padahal saya sudah hadir, gitu loh. Namun kehadiran saya dianggap tidak ada. Saya kehilangan hak untuk hadir pada pertemuan tersebut dengan suatu alasan tertentu. Nah, kita belum ngomong mengenai alasan dari si petugas pajak. Kita jangan sampai sana dulu. Intinya kan saya sudah datang, saya nggak bisa masuk. Nah, yang saya mau tanyakan, Anda kan ahli hukum pajak ini. Secara prosedur hukum acara pemeriksaan pajak. Jadi ngomongin general nih yang ahli ya, ngomongin general. Nah, secara prosedur hukum acara pemeriksaan pajak, secara hukum positif nih ya, bagaimana prosedur hukum acara pemeriksaan pajak yang mengatur tata cara mengenai pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, secara hukumnya, apakah petugas pajak itu harus dan wajib untuk mengizinkan saya masuk untuk menghadiri pertemuan tersebut? Ataukah kewajiban tersebut bersifat opsional? Boleh dilaksanakan, boleh juga tidak dilaksanakan. Nah, itu yang pertama, yang mulia dan saudara ahli silakan langsung. Silakan. Ya, terima kasih penggugat pertanyaannya. Tadi yang ahli tangkap ada 2 pertanyaan. Yang pertama sehubungan dengan hukum acara pemeriksaan pajak. Yang kedua sehubungan dengan mengizinkan atau tidak mengizinkan. Perlu ahli jelaskan majelis hakim dan juga para pihak penggugat dan tergugat bahwa hukum acara pemeriksaan pajak itu jelas diatur dalam undang-undang, ya, yaitu Undang-Undang KUP pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Lalu kemudian turunannya diatur oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Persisnya dalam sengketa APO ini adalah PMK 17 tahun 2013. Sebagaimana diubah dengan PMK 184 2015, kemudian terakhir diubah dengan PMK 18 2021. Ya. Nah, di dalam hukum acara pemeriksaan pajak itu tentu mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan, ya. Kenapa perlu diatur? Karena memang itu bersifat public domain, ya. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah pada akhirnya hendak mengambil harta wajib pajak menjadi milik penguasa. Oleh karena itu,
harus diatur secara jelas dan tegas di dalam hukum positif. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang KUP sampai kepada PMK. Di dalam hukum acara pemeriksaan pajak, semuanya digambarkan jelas ya, mulai dari penyampaian SP2L, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, ya, sampai dengan terbitnya SKP. SKP itu adalah surat ketetapan pajak, ya. Jadi kalau kita bicara A sampai Z, maka A-nya ya atau hulunya adalah SP2L, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, lalu kemudian akhirnya, bagian akhirnya atau hilirnya adalah SKP, surat ketetapan pajak. Nah, itulah yang kemudian menjadi produk akhir untuk menentukan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Nah, sebelum terbit SKP, tentunya ada prosedur atau tahapan, ya. Tahapan yang pertama tadi sudah ahli jelaskan, ada SP2L, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Jadi harus diberitahukan dulu, tidak boleh tidak. Yang kedua, harus ada undangan. Nah, undangan untuk menghadiri, ya, menghadiri klarifikasi sengketa perpajakan. Jadi, menurut ahli untuk menghadiri pemberian keterangan kenapa dilakukan pemeriksaan, maksudnya begitu ya. Jadi ada undangan untuk diberitahu kenapa diperiksa, ya. Nah, setelah itu lalu diperlihatkanlah SP2 atau surat perintah pemeriksaan. Setelah itu kemudian dibuatkanlah BAHP, berita acara hasil pertemuan. Lalu setelah itu kemudian bisa pada hari yang sama atau hari yang berbeda, ya, dibuatkan lagi berita acara pemberian keterangan. Jadi wajib pajak memberikan keterangan mengenai semua hal-hal yang berkaitan dengan bisnis proses daripada wajib pajak, ya. Jadi bisnisnya apa, kemudian jualannya apa, terus kemudian barangnya atau jasanya diambil dari mana, dijual kemana, itu semua bisnis proses. Dan itu harus dituangkan di dalam BAPK atau berita acara pemberian keterangan. Lalu setelah itu kemudian wajib pajak, ya, dikirimkan surat untuk memberikan dokumen. Itu namanya permintaan peminjaman dokumen. Secara resmi diminta dokumen apa saja yang diperlukan. Misalnya dia minta misalnya seluruh invoice, nah, dimintakan dokumennya. Kemudian setelah peminjaman dokumen, ya, dan lain-lain, setelah itu maka pemeriksa melakukan pengolahan data. Setelah melakukan pengolahan data, baru kemudian pemeriksa itu menerbitkanlah SPHP. Itu yang disebut dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau temuan dari pemeriksaan. Temuannya apa? Oh, temuannya misalnya wajib pajak lalai menerbitkan faktur. Oh, wajib pajak lalai motong, maka dikenakanlah sanksinya. Nah, itu temuan-temuannya harus ada, itu SPHP. Nah, temuan itu tentu harus diberikan tanggapan. Wajib pajak setuju nggak dengan temuan itu? Kalau nggak setuju, di mananya? Jadi harus ditanggapi atau dibantah. Ya. Nah, setelah memberikan tanggapan, barulah kemudian pemeriksa, ya, atau tergugat ini mengirimkan undangan. Yang mulia mohon izin yang mulia, apabila mungkin bisa dipersingkat penjelasan dari ahli, karena terlalu panjang mulai ini dinyatakan tadi cukup jelas, maksudnya hanya terkait apa yang ditanyakan, tapi ahli ini menerangkan. Oke, baik, coba saya coba tengah dulu ya. Ahli, ini saudara kan tadi berbicara tentang hukum acara, ya, atau prosedur pemeriksaan pajak dan seterusnya. Nah, ini di dalam posita penggugat ini, penggugat hadir untuk pertemuan pada forum pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak kliennya di kantor. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah penggugat ketika diundang dalam forum itu ada hukum acaranya enggak? Ya. Mengenai kehadiran dia, mengenai tata cara di sana, mengenai
hak dan kewajiban yang ada. Ya, terima kasih majelis. Nah, tadi ahli baru mau sampai sana sebenarnya. Ya, itu udah poin aja. Ya, jadi sebenarnya ketika tadi sudah ada tanggapan majelis, tadi ahli menjelaskan harus ada undangan. Nah, undangan itulah sebenarnya yang masuk dalam sengketa ini, yaitu undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ketika diundang, maka hukum acaranya mengatur. Ya, ketika diundang, wajib pajak itu harus hadir. Ya, nah, dan yang mengundang itu harus kepala kantor. Ya, itu jelas ya hukum acaranya. Yang mengundang kepala kantor dan wajib pajak harus hadir. Wajib pajak boleh hadir secara dirinya sendiri atau boleh juga diwakili oleh kuasanya. Nah, ketika dia hadir, majelis hakim yang terhormat, maka tujuannya adalah menghadiri pembahasan karena ada undangan mengenai pembahasan. Nah, pembahasan itu ya ketika diundang secara onsite harus dihadiri secara onsite. Tapi kalau diundangnya secara online disepakati boleh menghadiri pembahasan secara online. Nah, jadi ketika sudah diundang maka dia harus hadir. Nah, hukum acara mengatur ketika dia sudah hadir maka tidak ada larangan bagi wajib pajak untuk merekam. Bahkan di dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 7 tahun 2017, pemeriksa pajak itu harus merekam. Harus merekam pemeriksa pajaknya. Pasal 3 ayat 2B ya. Per 7 tahun 2017 ya. Yang ahli maksud dengan per itu adalah peraturan Direktur Jenderal Pajak. Jadi pemeriksa harus merekam. Nah, pertanyaannya tentunya dari tadi penggugat majelis, apakah kalau begitu ada hukum acara yang melarang wajib pajak untuk merekam? Jawabannya tidak ada. Karena di per itu yang wajib merekam itu adalah si pemeriksa. Dan rekaman itu harus tersedia ketika terjadi sengketa. Ya, sengketanya di mana? Ya bisa di pengadilan pajak, bisa di petun, ya bisa di mana saja tergantung memang pihak-pihak yang merasa dirugikan kalau menempuh upaya hukum. Ya, karena pemeriksaan itu haruslah terdokumentasi. Oke, saya potong ya. Tadi saudara katakan yang wajib merekam adalah si pemeriksa. Betul. Si pemeriksa ini dalam konteks siapa? Dari pajak sendiri atau konteksnya? Iya, dari Fiskus majelis. Dari kantor pajak tentu. Kantor pajak. Nah, di dalam persoalan ini penggugat sendiri dalam posita ya, kita langsung dalam posita, seolah-olah dia dilarang untuk merekam. Dia kan undangan. Nah, terus ini dari hasil dari posita ya. Dari pelarangan itu sehingga dia tidak bisa hadir di dalam. Seolah-olah silakan di luar karena ada pelarangan itu. Nah, pertanyaan saya, tadi saudara katakan yang wajib merekam itu si pemeriksa atau yang undangannya? Per 7 2017 majelis di pasal 3 ayat 2B, frase yang di sana disebutkan wajib itu adalah pemeriksanya. Pemeriksanya, tapi tidak ada larangan bagi yang diperiksa. Enggak, kita ngomong yang tertulis. Ya. Tertulisnya berarti yang wajib merekam adalah pemeriksa. Betul. Ya, untuk pembahasan di situ. Nah, kalau penafsiran boleh nggak? Karena saudara dikatakan ahli, boleh nggak undangan itu merekam? Ahli harus katakan boleh. Boleh. Ya. Iya, karena tidak diatur. Betul. Tidak dilarang. Betul. Ya. Izin menambahkan sedikit majelis. Ya. Kebetulan ahli pernah menjadi ahli di kantor pajak yang lain. Jadi dalam hukum acara pemeriksaan majelis itu boleh menghadirkan ahli. Ya, boleh. Nah, ahli pernah diminta memberikan keterangan di kantor pajak namanya Kanwil DJP Jatim 3. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3. Nah, ketika ahli hadir di sana, itu perekaman diperbolehkan. Iya, sekarang kita begini, Ya. konsentrasi kepada dalamnya. Ya, betul. Apakah perekaman dari penggugat sendiri yang hadir itu tidak dilarang ya menurut ahli?
Ya seperti itu. Betul, Majelis. Dan Tidak dari ada. fase undangan dia ke sana sudah berlaku hukum acara pajak. Betul, Sudah hukum acara pajaknya sudah berlaku. betul. Nah, ada nggak sanksi apabila peserta ini dilarang untuk merekam dalam aturan ada? Izin Majelis pertanyaannya, dulu. Ya kan saudara bilang menurut saudara tidak oke. Nah, sekarang dalam proses ini baru karena dugaan adanya mau merekam, makanya ada pelarangan. Makanya ada pelarangan. Nah, apakah tindakan untuk melarang merekam itu termasuk sesuatu yang dilarang dalam undang-undang pajak itu sendiri, hukum acara itu sendiri? Maksud majelis adalah sanksi bagi fiskus begitu. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara sanksinya majelis ya, berkaitan dengan melarang merekam begitu ya. Iya. Nah, melarang merekam itu tidak secara khusus diatur di PMK. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya, hanya saja di dalam undang-undang KUP pemeriksaan itu harus dilakukan dengan standar pemeriksaan. Nah, standar pemeriksaan yang dimaksud itu adalah standar yang mempunyai mutu atau kualitas. Yang dimaksud dengan mutu itu apa? Salah satunya adalah transparansi. Ya, itulah yang kemudian pemeriksaan itu bisa disebut pemeriksaan bermutu. Artinya apa? Pemeriksaan berkeadilan. Kenapa begitu? Karena tujuan pemeriksaan tadi ahli katakan mau mengambil hartanya warga negara menjadi milik negara. Jadi harus berkeadilan. Itu prinsipnya. Sekarang pertanyaan saya begini, ini kan dalam tahap masih pembukaan, baru di dalam posisi tadi dia baru mau masuk ke mana, sudah seperti merekam terus seperti dilarang. Apakah proses itu dapat kita katakan itu sudah mulai berlaku atau proses itu sudah dikatakan proses pemeriksaan? Kan ini baru bilang di dalam di pintu baru mau masuk karena ada perekaman, diduga ada yang melarang sehingga bapak ini oke, karena ada yang melarang saya keluar. Apakah di situ sudah tepat dikatakan itu sudah masuk dalam proses pemeriksaan? Ya, terima kasih majelis. Ahli harus mengatakan iya. Karena argo dimulainya pemeriksaan itu bukan sejak dia diterima masuk dalam ruang pembahasan, tapi sejak SP2L yang ahli sebutkan tadi itu disampaikan. SP2L itu adalah surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Jadi argonya itu dihitung sejak SP2L itu dikirimkan oleh Fiskus. Maka berlakulah hukum acara pemeriksaan pajak. Bukan berarti karena ini pertanyaan saya. Seandainya misalnya kita ya ada peserta hadir, daftar isi peserta, ketika itu sudah selesai, undangan dicek dan seterusnya, dipersilakan duduk di ruangan, baru acara mulai. Apakah dari proses pra sebelum acara dimulai, hukum acaranya sudah jalan? Apakah sudah jalan hukum acaranya? Tadi ahli katakan sudah majelis, sejak SP2L disampaikan. Ya. Baik, silakan dari to the point yang nomor 2 tadi. Baik, izin mulia, izin saudara ahli. Jadi ini to the point gini. Ini kan saya mau tahu apakah ada PMH atau tidak ada PMH. Jadi intinya kan kami wajib pajak atau kuasanya punya hak dan punya kewajiban. Hak kami dihilangkan, hak untuk menghadiri dihilangkan, tapi kewajiban kami tidak hilang. Kami mesti bayar pajak, nggak boleh hilang tuh kewajiban bayar pajak. Sedangkan si petugas pajak juga punya hak dan kewajiban. Dia punya kewajiban untuk kasih kami masuk, itu dihilangkan, hilang kewajibannya. Tetapi hak dia tidak hilang, hak dia untuk menerima pembayaran pajak tidak hilang. Nah, sedangkan tadi yang ahli mengatakan dasar hukumnya tidak ada, bahwa hukum acara tidak mengatakan bahwa orang yang merekam dilarang masuk gitu. Kalau gitu mungkin lebih pastinya apakah tepat kalau saya simpulkan telah terjadi perbuatan melawan hukum, saudara ahli? Ya, dari perspektif hukum acara, karena ini adalah ahli perpajakan, sedangkan kalau untuk berbicara mengenai perbuatan melawan hukum adalah ahli perdata dan
juga itu adalah ranahnya majelis untuk menentukan apakah kasus yang real itu sebagai Kalau kita segini aja, saya ganti pertanyaannya. Apakah ketika melarang Bapak ini untuk merekam itu sudah pelanggaran terhadap hukum acara? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih Yang Mulia, terima kasih terlibat, terima kasih saudara ahli. Ini khusus mengenai Nota Dinas nomor 1 tahun 2024. Jadi ini tadi kita belum bahas nih. Jadi saudara ahli mengatakan tidak ada dasar hukumnya melarang wajib pajak merekam ketika pemeriksaan pajak. Faktanya di persidangan ada sebuah Nota Dinas nomor 1 tahun 2024. Di situ secara eksplisit disebutkan ada larangan merekam bagi wajib pajak. Jika wajib pajak atau kuasanya melawan ND ini, nomor Nota Dinas ini, maka seluruh hak wajib pajak dilupakan saja dan semua kewajiban petugas pajak tidak perlu dilaksanakan. Itu perintah dari Nota Dinas nomor 1 tahun 2024. Nah, jadi pertanyaan saya kepada saudara ahli, Berdasarkan ya, pertanyaan dari penggugat merupakan suatu penyimpulan sendiri yang mulia, karena kami tidak yakin isi ND yang dimaksud penggugat itu adalah menghilangkan kewajiban meniadakan. Oke, mau saya bacakan ND-nya? Ada di bukti nggak? Ada Yang Mulia. Bukti berapa? Nomor berapa? Enggak, supaya kami tunjukkan dengan kalimat seperti ini, ada tulisan seperti ini, kita akan lihat. Oke, boleh saya izin minta waktu Yang Mulia? Iya. Ya, sambil cari ya. Berkaitan dengan Nota Dinas. Pernah baca Nota Dinas nomor 1 tahun 2024 yang dimaksud tadi? Pernah membaca? Ahli pernah baca mungkin. Pernah baca ya? Oke. Tahu intisarinya? Tahu majelis. Apa intisari? Intisarinya kalau ahli mau menyederhanakan adalah perintah usir kalau merekam. Kalau mau disederhanakan begitu. Baik, kita lihat apa yang ada dalam bukti ini. Di kami ada bukti Bukti P10. T1 yang mulia. T, T1. T1 atau P? Tergugat 1 juga membuktikan yang T1. Gambar yang sama, barang yang sama. Sekarang yang sama ini. Sama ya. P10 dulu ya, karena dia bilang P10 ya. P10B. P10B. Ada situ P10. B. P10. Bukan. P10B. P berapa Pak? P10? Di kami P10 Bravo. B. P10B. Ya. Kalau Bapak T berapa tadi? T1 yang mulia. T1. Oke, ini aja. Apakah sama dengan begini? Sama. Sama, silakan maju. Pernah mau baca tentang ini? Pernah majelis. Kapan Bapak membaca? Sudah beberapa kali betul. Sudah beberapa kali. Intinya Bapak katakan apa? Kalau ahli mau menyimpulkan ini adalah perintah usir kalau merekam. Boleh tahu saya kan merekam. Seperti itu pertanyaan. Oke Yang Mulia. Makanya kalau memang saudara sudah baca, kira-kira ada di seperti apa? Di pasal berapa ada seperti apa? Ini saya cek sebentar Yang Mulia. Ya, ini kan sama toh. Ya, itu ada dengan nomor 2 huruf M. majelis. Huruf M. Ya, nomor 2 Dalam hak pengunjung Ya. berlaku tidak kooperatif yang bersikeras dalam mengambil kebijakan dan pegawai dapat menjelaskan bahwa
kepatuhan pengunjung untuk meninggalkan lingkungan kantor. Apakah perasaan dijelaskan dan sebagainya? Nah, iya. Makanya ini Tadi ahli jelaskan. sama kan? Sama. Silakan ahli jelaskan. Ya. Dalam hal pengunjung menunjukkan perilaku tidak kooperatif Nah, itu dulu tuh. dan bersikeras untuk tetap mengambil dan atau merekam materi berupa foto, video, dan atau suara di area tertentu pada lingkungan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf D tanpa seizin kepala kantor sebagaimana dimaksud pada huruf K, pegawai dapat menjelaskan bahwa pegawai tidak dapat pegawai dapat menjelaskan bahwa pegawai tidak dapat melanjutkan tugasnya dan mempersilahkan dengan sopan pengunjung tersebut untuk meninggalkan lingkungan kantor. Nah, ini kaitan dengan huruf D. Huruf D di sini kami baca Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor sekian tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pasal 1 sampai dengan seterusnya. Nah, silakan saudara ahli mau menjelaskan. Ya, terima kasih Majelis Hakim. Mungkin yang dimaksud di huruf D itu ada di halaman 4 Majelis. Karena itu merujuk kepada area kan. Area yang 4 huruf D, Ya. area tertentu pada lingkungan kantor sebagaimana dimaksud huruf A antara lain ruang konsultasi konseling dalam rangka pengawasan atau penagihan pajak, ruang pertemuan dalam rangka pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud seterusnya, ruang sekretariat kepala kantor dan atau ruang lainnya berdasarkan pertimbangan kepala kantor. Ya, silakan. Ya, jadi Majelis Hakim yang terhormat, kalau kita baca di huruf M, di sana kan dijelaskan bahwa apabila pengunjung ya tidak kooperatif, maka petugas menjelaskan bahwa pegawai tidak dapat melanjutkan tugasnya. Maksudnya adalah pengunjung itu tidak lagi dapat berada di sana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Fiskus menjelaskan dasar hukumnya? Karena memang di nota dinas ini nggak ada dasar hukumnya yang melarang. Ya, bahkan di dalam tulisan ahli sudah menyebutkan di sana majelis bahwa sudah ada juga putusan KIP yang dikuatkan dengan putusan petun, ya, bahwa dasar hukum melarang itu memang tidak ada, ya, bagi wajib pajak di lingkungan kantor pajak. Nah, jadi kalau ada frase di sini pegawai harus menjelaskan, lalu kalau sudah dijelaskan tidak mau mengerti juga, dipersilahkan dengan sopan. Nah, tentu kalau nggak ada dasar hukumnya, apa yang mau dijelaskan? Maka frase mempersilahkan dengan sopan itu adalah narasi yang tidak berdasar, karena memang nggak ada dasar hukumnya. Izin yang mulia majelis. Jadi datang dari kami, tanggapan dari kami satu yang kami pertanyakan tadi adalah kesimpulan dari penggugat bahwa menyatakan ND1 ini menghilangkan kewajiban dari Fiskus meniadakan hak dari wajib pajaknya, itu kan tidak ada. Ada yang malah benar. bergeser ke narasi-narasi pengusiran. Ini yang itu nomor mulia. satu. Ada kalimat tidak dapat melakukan tugasnya, jelas. Itu satu. Kewajiban kami hapus. Katanya tidak dapat melakukan tugasnya. Artinya kewajiban kami hapus. Sekarang begini Pak, yang kami minta dalam momen ini adalah keterangan ahli. Jadi kita bertanya saja, nanti ahli yang berpendapat. Jadi kita jangan berpendapat dulu. Siap. Para pihak tidak berpendapat, biar ahli yang berpendapat karena dia ahlinya. Nanti masalah kita keberatan atau kita setuju silakan dalam kesimpulan masing-masing. Ya biar ahli ini secara independen, karena ahli yang dihadirkan walaupun dari bapak sini dari PAPT, dia mempertaruhkan ilmunya di sini. Nah, silakan Pak ahli. Masih yang Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Di CV ahli sudah menjelaskan bahwa ahli sudah menulis 6 buku. Jadi kalau para pihak ingin mengetahui lebih lanjut, boleh baca buku ahli. Ya, buka di AI juga ada. Ya, baik. Ahli lanjutkan tadi pertanyaan Ketua Majelis tadi ya berkaitan dengan huruf M tadi. Jadi tidak ada dasar hukumnya ya untuk dijelaskan.
Kalau kemudian tidak ada dasar hukumnya, lalu kemudian dipersilahkan meninggalkan ruangan, itu kan sama dengan tanda petik ya, kalau mau dibahasakan secara sederhana itu mengusir, karena tidak ada dasar hukum yang mau disampaikan. Nah, tadi Ali sudah jelaskan bahwa sudah ada putusan KIP dikeluarkan dengan putusan Petun yang mengatur, tepatnya putusan KIP nomor 16 tahun 2025, dan putusan Petun majelis di keterangan ahli sudah ada yang baru beberapa saat diputus yang lalu, yang mengatur bahwa tidak ada norma atau hukum positif yang mengatur mengenai pelarangan perekaman, baik itu di Undang-Undang KUP, baik itu di PMK, baik itu di PDP ya, maupun peraturan Direktur Jenderal Pajak ya. Jadi tidak ada secara hukum positif ketentuan yang mengatur bagi wajib pajak untuk merekam. Nah, perlu Ali jelaskan majelis hakim yang terhormat dan para pihak bahwa ketika wajib pajak diperiksa, yang diperiksa itu adalah datanya sendiri, ya. Karena tidak ada pemeriksaan tanpa wajib pajak, tidak ada pemeriksaan tanpa data wajib pajak. Jadi sederhananya, fiskus itu atau pemeriksa pajak dia nggak kerja kalau nggak ada datanya wajib pajak. Nah, kalau wajib pajak menyampaikan data, lalu diperiksa, lalu dia ingin tahu, kok cara periksanya gitu ya? Saya pengen lihat dong datanya. Masa nggak boleh? Itu kan datanya berasal semuanya dari wajib pajak. Tidak ada data yang kemudian bersumber dari pihak-pihak yang tidak ada kaitan dengan pemeriksaan. Pasti datanya dari wajib pajak. Makanya tadi ahli jelaskan majelis, hukum acaranya salah satunya di awal tadi adalah permintaan data. Jadi pemeriksanya minta data dulu, baru kemudian dikasih. Setelah dikasih, lalu diolah sama pemeriksanya. Setelah diolah, lalu diterbitkan temuan. Menurut pemeriksa, oh Anda salah loh, oh Anda salah loh. Nah, wajib pajak pengen tahu salahnya di mana. Kok bisa salahnya sekian banyak? Nah, kami pengen tahu nih. Nah, oleh karena itu biasanya wajib pajak ingin didokumentasikan. Ketika pemeriksa mengatakan salah, itu salahnya subjektif atau objektif. Lagi-lagi ahli harus menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak itu bukan kegiatan iseng-iseng. Itu kegiatan dalam rangka mengambil harta warga negara menjadi milik penguasa. Jadi harus transparan ya. Makanya hukum pajak itu hukum publik. Ya, dia berada di public domain, bukan berada di ranah privat. Oleh karenanya semua harus transparan. Nah, kembali lagi ahli harus jelaskan bahwa karena tidak ada dasar hukumnya di Nota Dinas 124 ini, ya, maka tidak beralasan kalau kemudian pegawai pajaknya mengatakan, ya sudah kalau Anda tetap mau merekam, silakan tinggalkan kantor ini. Enggak beralasan karena memang nggak ada dasar hukumnya. Menjadi beralasan kalau ada dasar hukumnya. Nah, kemudian perlu ahli sampaikan juga contohnya majelis ketika ahli memberikan keterangan di kantor pajak yang lain, itu ternyata bisa. Nah, berarti setiap kepala kantor atau pejabat memaknai perintah ini berbeda-beda. Ada yang paham hukum, dia tidak mau tunduk. Mungkin ada yang, ya mohon maaf majelis, ada yang kurang paham hukum, dia hanya mengikuti apa saja yang kemudian bunyi di sini, dan mungkin juga ada dugaan intervensi secara langsung. Ya, kenapa? Karena memang secara normatif larangan itu tidak ada. Ya, jadi dikembalikan lagi kepada kantor pajak masing-masing. Tapi tadi penggugat menanyakan, apakah itu merupakan pelanggaran? Ya, apakah tadi itu merupakan perbuatan melawan hukum? Nah, perlu ahli jelaskan majelis bahwa PMH itu sebenarnya ada di hukum administratif, cuman penamaannya saja berbeda. Kalau di hukum administratif itu yang disebut dengan basicing yang cacat prosedur, cacat wewenang, dan cacat substansi. Ya, cuma terminologinya bukan disebut PMH, tapi sebenarnya sama saja. Dia adalah perbuatan melawan hukum. Ya. Jadi Bapak ahli mau menegaskan majelis bahwa di dalam ND 1 2024 ini kalau mau disederhanakan seperti itu. Nah, ahli juga mau menambahkan majelis bahwa ini bukan ND yang pertama. ND 124 ini bukan ND yang pertama. ND yang sebelumnya sudah ada, yaitu ND 1694 tahun 23. Ya. Nah, cuman dipertegas saja.
Kenapa majelis? Karena tadi saya ahli katakan berdasarkan pengalaman, ada kantor pajak yang tidak tunduk, ada kantor pajak yang tunduk. Nah, karena memang secara normatif memang tidak ditegaskan di situ, ya. Apalagi tadi ahli sudah katakan ada putusan KIP dan putusan petun. Demikian sementara majelis. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia, terima kasih saudara ahli. Tadi saudara ahli mengatakan tidak ada hukum positif. Loh, bukankah ini sudah ada nih ND 1 2024? Jadi ND ini data apa? Tolong jelaskan dong saudara ahli, hukuman namanya ND nota dinas ini kenapa Anda menggunakan ini pada dasar hukum? Apakah bagaimana nih hierarki peraturan perundang-undangan bagaimana? Keberatan yang mulia, ahli bukan ahli administrasi negara, jadi ahli ada ahli pajak, jadi keberatan pertanyaan. Izin yang mulia, ND ini dari pajak yang mulia. Kan dari pajak. Mungkin izin penggugat tidak paham keberatan kami. Jadi yang ditanyakan kepada penggugat dari penggugat kepada ahli itu adalah hal yang sifatnya hukum administrasi. Sementara ahli yang dihadirkan adalah ahli hukum pajak. Tentunya itu adalah disiplin dulu yang Mohon izin yang mulia, ahli tidak boleh diintimidasi yang mulia. Biarkan dia berbicara sesuai ahlian dia. Bukan, ini bukan intimidasi. Intimidasi ini kan maknanya kan. Jadi begini, di dalam persidangan itu para pihak boleh berkeberatan. Nah, ketika ketua majelisnya mengatakan mengambil alih, ya kami tidak dulu. Nah, kenapa saya biarkan dulu? Karena saya mau lihat dinamikanya seperti apa. Ini bukan intimidasi, ini bertanya. Nah, sekarang saya ambil alih ya. Nah, sekarang menurut ahli, nota dinas ini sifatnya seperti apa? Ya, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Nota dinas yang dibuat dalam sengketa Aquo yang tadi ketua majelis sudah tunjukkan, yaitu nota dinas nomor 1 tahun 24, itu bukan merupakan hukum positif. Dia tidak termasuk dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Ya, jadi sebenarnya di hukum pajak juga tunduk pada Undang-Undang P3, ya, bukan tidak gitu ya. Nah, di dalam pasal 7 dan pasal 8 ya tidak mengatur dan memuat mengenai nota dinas. Apalagi nota dinasnya dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, nota dinas itu dalam keterangan ahli disebutkan bahwa itu adalah tulisan yang bersifat intervenum, bukan extervenum. Artinya apa? Dia mengikat ke dalam saja, tapi tidak bisa memaksakan pihak luar. Pihak luar itu siapa? Ya termasuk wajib pajak, ya, yang hadir ketika dipanggil untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, saya ada pertanyaan selanjutnya. Apakah nota dinas ada dikenal dalam hukum acara pajaknya sendiri? Sepengetahuan ahli tidak ada. Oke, silakan. Masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih yang mulia Majelis Hakim, terhormat, terima kasih saudara ahli. Jadi sedikit lagi saya mau bahas mengenai ND lagi nih. Jadi saudara ahli mengatakan hukum positifnya yaitu hukum pajak tidak ada larangan melekat bagi wajib pajak. Kalau wajib pajak dilarang melekat itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, kalau begitu kan terjadi pertentangan antara ND dengan PMK undang-undang. Kalau gitu, wajib pajak dan petugas pajak harus maju kemana? Kalau ada tangan Keberatan sebelumnya yang Kasih, mulia. Pertanyaan dari penggugat lagi-lagi mengarahkan apabila ND gini begitu maka itu adalah perbuatan melawan hukum. Langsung jam kepada kesimpulan bahwa itu PMA. Padahal ini kan kita sedang pemeriksaan PMA ini, bukan pemeriksaan sengketa pajak. Iya, jadi begini, kita pakai bahasa umum aja. Apakah pelanggaran terhadap yang ini tadi itu sama maknanya dengan perbuatan melawan hukum? Ya, terima kasih majelis. Tadi ahli sudah sampaikan ya, terminologi yang digunakan bisa berbeda ya. Oh, hukum acara perdata atau hukum perdata itu menggunakan terminologi itu. Oh, hukum administrasi menggunakan terminologi ini. Tapi tadi ahli sudah katakan substansinya sama ya. Substansi ya. Ya, substansinya sama ya. Gitu. Silakan tanya yang lain lagi. Terima kasih yang mulia, yang terhormat. Masih sedikit mengenai ND. Jadi tadi jadi mohon izin yang mulia, tadi yang mengatakan bahwa ini perbuatan melawan hukum bukan saya tetapi ahli. Tadi sudah katanya ahli menjawab itu perbuatan melawan hukum. Jadi itu kesimpulan dari ahli. Cuma saya ulang kembali. Nah, sekarang ND kan dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu Suryo Utomo, yaitu tergugat dalam sengketa Aquo. Petugas pajak bekerja adalah berdasarkan ND tersebut. Artinya dia menjalankan perintah Suryo Utomo. Itu pendapat saya pribadi.
Namun pada kejadian tersebut tanggal 25 Maret 2025 itu si Suryo Utomo tidak ada di lokasi kejadian KPP Cengkareng. Ini yang sudah dibahas berulang-ulang. Jadi pertanyaan saya kepada saudara ahli, apakah Suryo Utomo selaku pembuat ND bisa dijerat hukum sebagai pelakunya, ataukah dia bisa bebas dari hukum dengan alasan dia tidak ada di lokasi kejadian? Terima kasih saudara ahli. Ya, terima kasih penggugat pertanyaannya. Lagi-lagi ahli akan menjawab dari perspektif hukum administrasi termasuk hukum pajak. Ya, nah perlu ahli sampaikan bahwa di dalam hukum pajak, ya perlu ahli pertegas, di dalam hukum pajak atau hukum besarnya hukum administrasi itu tidak dikenal subjek hukum lain selain daripada Direktur Jenderal Pajak. Ya, itu sebabnya di pengadilan pajak atau di pengadilan TUN biasanya subjek hukumnya adalah DJP, Direktur Jenderal Pajak. Apa artinya? Ya, subjek hukum lain tidak disebutkan di sana. Kakanwil, kepala kantor, kakap, kabit, kasubdit, enggak. Yang disebutkan di sana adalah Direktur Jenderal Pajak. Di mana itu bunyinya? Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sudah jelas itu. Tidak ada subjek hukum lain. Nah, apa artinya? Artinya semua kewenangan itu melekat kepada yang bersangkutan, dan ketika di dalam operasionalnya didelegasikan atau dimandatkan, tapi tetap subjek hukum yang bertanggung jawab adalah Direktur Jenderal Pajak. Sehingga dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh bawahannya Direktur Jenderal Pajak menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Pajak itu sendiri. Jadi kalau ada kepala kantor di Papua kemudian melanggar hukum lalu digugat ke pengadilan pajak, pengadilan TUN atau pengadilan negeri atau kemanapun itu, ranah hukum yang lain, ke KIP misalnya. Nah, tentunya yang menjadi subjek hukum yang dimohonkan atau termohon atau digugat menjadi tergugat adalah hanya Direktur Jenderal Pajak. Ya. Nah, jadi bukan orang per orangnya, bukan subjek hukum lainnya, bukan eselon 4-nya, kepala seksi misalnya, bukan eselon 3-nya, kabit atau kepala kantor, bukan eselon 2-nya, kakanwil atau direktur, bukan, tapi kepada Direktur Jenderal Pajak. Hukum sudah mengatur dengan tegas, ya, sehingga dengan demikian apapun yang dilakukan oleh bawahan Direktur Jenderal Pajak sama dengan apa yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak itu sendiri. Begitu, penggugat. Masih ada yang mulia, terima kasih yang mulia, terima kasih saudara ahli. Jadi ini mengenai kerugian material dan imaterial. Saya kan penggugat datang sesuai hukum acara pemeriksaan pajak, karena diundang tadi ya. Saya naik taksi, naik Bluebird, berbayar ya, bukan gratis. Saya pakai surat kuasa resmi, artinya secara hukum sudah terpenuhi legal standing-nya. Tetapi tidak boleh masuk ke kantor pajak berdasarkan ND tadi ya, ND nomor di nota dinas yang katanya ahli itu adalah bertentangan dengan PMK, bertentangan dengan undang-undang. Nah, jadi sepemahaman saya, saudara ahli mengatakan ini adalah PMH, dan sepemahaman saya, saudara ahli menyimpulkan ini adalah perbuatan PMH yang dilakukan oleh Suryo Utomo, yaitu selaku pemberi perintah atau mastermind-nya. Nah, akibatnya saya datang itu tanpa hasil, saya pulang nggak ada hasil, saya bayar taksi nggak ada hasil ya, saya kehilangan kredibilitas. Coba saya potong sedikit ya. Bapak tadi ada menyebutkan Suryo Utomo sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Biar clear loh, ini soalnya rekaman, biar nggak dipelintir-pelintir. Bapak kan menyebutkan jabatannya, tidak menyebutkan Suryo Utomo. Masih ingat tuh? Ya, betul. Dalam konteks ini yang nota dinas tadi ya, adalah jabatan ya, subjek apanya adalah jabatannya. Tidak ada menyebutkan Suryo Utomo kan. Supaya pertanyaan Bapak ini saya cut untuk diganti. Karena Bapaknya tidak ada menyebut tentang Suryo Utomo. Di sini hanya menyebut tentang yang menerbitkan itu adalah jabatannya, dirjennya ya. Ya, ahli perjelas majelis. Ya, silakan. Jadi semua tanggung jawab hukum itu berada pada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal. Dalam konteks nota dinas yang tadi Ketua Majelis sudah diperlihatkan bahwa nota dinas ini memang dibuat pada masanya Suryo Utomo. Gitu, majelis.
Baik, terima kasih yang mulia, terima kasih saudara ahli. Jadi pertanyaan saya, apakah saudara ahli menilai telah terjadi kerugian bagi penggugat dalam kasus ini? Kerugiannya material atau imaterial dan bagaimana menghitungnya? Keberatan yang mulia itu adalah ranah dari majelis. Jadi bukan Sudah dari main ahli. kami. Sudah main kami. Baik yang mulia. Ya, diganti. Baik, kalau gitu kami lanjutkan yang mulia. Jadi ini kan semuanya akan bermuara kepada perbuatan melawan hukum, kemudian subjeknya adalah Suryo Utomo. Nah, menurut saudara ahli, ini mungkin sepemahaman saudara ahli, apakah sebaiknya tergugat itu menghadirkan saksi dan ahli juga? Karena kan selama ini sudah ditawarkan nih dan tidak pernah menghadirkan. Dan bagaimana akibatnya kalau tergugat tidak mau menghadirkan saksi dan ahli? Terima kasih saudara. Izin keberatan kembali lagi kami keberatan yang mulia, tidak ada relevansinya bagi ahli untuk menjelaskan berdasarkan disiplin ilmu yang dikuasainya tentang apa-apa hak maupun yang menjadi kehendak dari masing-masing pihak yang berperkara. Izin. Baik, kalau itu satu lagi yang mulia. Jadi mungkin ini juga penting, apakah ini bermuara kepada perbuatan melawan hukum secara jabatan ataukah perbuatan melawan hukum secara pribadi? Karena yang saya gugat adalah pribadi, sedangkan tergugat terus-terusan mengatakan ini adalah tindakan tata usaha negara atau pejabat. Nah, dalil saya kan mengatakan nota dinasnya bertentangan dengan hukum positif, bertentangan dengan PMK, bertentangan dengan undang-undang, maka ini adalah perbuatan pribadi, walaupun bentuknya adalah nota dinas. Jadi mungkin saya berpendapat ini adalah tindakan pribadi yang dibungkus seolah-olah adalah tindakan usaha negara. Bapak jangan menyimpulkan. Ini Bapak nanya dia. Ya. Dia kan ahli, jangan Bapak simpulkan sendiri. Baik. Bapak bawa ahli ini untuk memberikan pendapat. Jadi Bapak jangan menyimpulkan gitu. Biar ahli ini dulu yang berpendapat. Baik, Silakan. Jadi kesimpulannya, menurut saudara ahli, ini tuh tindakan yang kejadian terhadap sengketa aku ini adalah tindakan tata usaha negara dan marga jabatan, ataukah ini tindakan pribadi atau mungkin lebih kasarnya premanisme gitu. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih pertanyaan penggugat. Ahli harus menegaskan sekali lagi bahwa ketika Direktur Jenderal Pajak melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang apapun itu, KUP, PP, PPSP, intinya itu undang-undang di bidang perpajakan yang sangat banyak itu, ya. Maka Direktur Jenderal Pajak itu adalah pejabat yang berwenang, ya, pejabat yang menjalankan perintah undang-undang. Namun ketika yang bersangkutan melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang kata ranah hukum perdata perbuatan melawan hukum, yang kata ranah administrasi itu pelanggaran hukum, ya, maka yang bertindak itu bukan lagi pejabat yang dimaksud dalam undang-undang, tapi sudah bergeser kepada orang per orang atau yang disebut dengan person, ya. Maka sama ketika Dirjen Pajak digugat di pengadilan pajak atau di petun pun, ya, maka ketika terbukti pelanggaran hukum acaranya, maka keputusan yang diterbitkan itu bukan oleh Dirjen Pajak tapi oleh oknum, ya, bukan oleh Dirjen Pajak. Jadi ahli harus perjelas sekali lagi, ketika semua hukum positif dijalankan sesuai dengan undang-undang, maka yang bertanggung jawab adalah Dirjen Pajak. Namun ketika dilanggar, ya, ahli menggunakan tadi yang ketua majelis usulkan adalah pelanggaran hukum. Ketika dilanggar, maka yang bertanggung jawab adalah personnya, ya, bukan lagi jabatannya. Maka yang bertanggung jawab adalah pribadi-pribadinya, ya, bukan jabatannya. Sehingga menurut ahli yang digugat dalam perkara ini bukanlah overmahtidat, overdates, bukan ODD, harusnya bukan OOD tapi OD harusnya, ya, pribadinya. Nah, kalau istilahnya kan begitu. Jadi ini sejalan dengan hukum administrasi, ya, sejalan sebenarnya, dia tidak bertentangan. Jadi bukan jabatannya yang digugat atau status pejabatnya, tapi personnya yang digugat. Kenapa? Karena dia melanggar hukum positif. Demikian penggugat. Terakhir yang punya studi. Saudara ahli, Anda mengatakan ini person bukan jabatan, tetapi kan person nggak ada di lokasi. Nah, itu bagaimana, saudara ahli? Ya, ahli harus mengulang kembali bahwa pejabat tidak harus berada di lokasi. Tadi kan ahli sudah katakan bahwa itu sudah didelegasikan, sudah dimandatkan
ya kepada semua pejabat. Bayangkan kalau misalnya Pak Suryo Utomo harus berada di Papua, di Aceh, di Jakarta, di Medan, kan nggak mungkin gitu ya. Maka sudah didelegasikan, kemudian sudah dimandatkan sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Nah, mungkin ahli perlu tambahkan majelis bahwa keputusan itu diatur di Cap 305 ya terakhir ya. Nah, itu ada di keterangan ahli di sana yang sudah mendelegasikan dan sudah memandatkan semua kewenangan dalam proses termasuk hukum acara pemeriksaan pajak tadi ya, sudah sangat jelas. Jadi ahli menjelaskan di sana ada kewenangan eselon 2 itu apa? Sudah dimandatkan, sudah didelegasikan. Ada kewenangan eselon 3 itu apa? Sudah juga dilakukan hal yang sama. Tapi ketika ada sengketa hukum, maka yang dianggap bertanggung jawab tetap adalah Direktur Jenderal Pajak ya. Dan kalau itu bisa dibuktikan adanya pelanggaran, maka yang bertanggung jawab adalah personnya, bukan Dirjen Pajaknya. Demikian. Terima kasih yang mulia, kami sudah cukup. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami mungkin tidak banyak yang melihat karena kami menganggap ini adalah persidangan perdata, sementara ini adalah hukum pajak seperti yang dinyatakan. Tapi baiklah, mari kita hormati disiplin ilmu ahli dan mari kita hormati marwah persidangan dengan melaksanakan dengan sepenuh hati proses pemeriksaan. Baik, terima kasih ahli sudah hadir di sini. Sebuah penjelasan yang sangat komprehensif, sangat rinci. Tapi izinkan kami bertanya kepada ahli. Tadi ahli ada menyebutkan sependek ingatan kami bahwa tadi ahli bercerita adanya ada undangan pembahasan akhir ya, ada peninjauan dokumen dan sebagainya, yang mana itu semua merupakan, kalau kami tidak keliru, rangkaian dari pemeriksaan pajak, betul ya? Pemeriksaan pajak menggunakan hukum acara pemeriksaan pajak. Apakah hukum acara peradilan, apakah hukum acara ketausahaan negara, hukum acara perdata, atau hukum acara pajak? Silakan. Ya. Terima kasih tergugat pertanyaannya. Tadi tergugat bertanya hukum acaranya apa kan gitu ya. Hukum acara pemeriksaan pajak itu tadi sudah ahli jelaskan, itu diatur di Undang-Undang KUP. Pasal berapa? Pasal belum tahu ya, oke. Ahli jelaskan. Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya. Sorry, tadi ahli pikir tergugat sudah sedikit banyak tahu mengenai pajak karena mewakili Direktur Jenderal Pajak. Ya. Yang mulia, mungkin soalnya ya, jangan digali-gali aneh-aneh yang mulia. Ini Kemenkeu yang mulia, masa nggak tahu KUP ya mulia. Jadi jangan saling menyindir. Biar kita bertanya, nggak apa-apa. Kalau dijawab seperti itu nggak masalah. Silakan. Ya, ahli lanjutkan majelis. Jadi Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya. Diatur di sana di pasal 31 ayat 1 ya, itu adalah mengenai tata cara pemeriksaan ya, nanti boleh dibuka atau sambil dibuka boleh. Kemudian di sana dijelaskan juga bahwa tata cara pemeriksaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ya. Pertanyaannya PMK yang mana kan begitu tadi ya. Nah, PMK yang dalam perkara sengketa aku ini adalah PMK 17 tahun 2013 ya. Kemudian itu sudah diubah dengan PMK 184 tahun 2015. Kemudian sudah diubah lagi terakhir dengan PMK 18 2021. Namun sekarang sudah ada PMK terbaru lagi nih, PMK 15 2025. Tapi tidak ada kaitannya dengan sengketa aku. Ya, jadi ahli jelaskan sampai kepada PMK 18 2021 saja. Baik ahli, kalau ahli cuma tadi kemudian menerangkan bahwa ada hukum acara di peraturan menteri ya, peraturan menteri keuangan tentunya ya. Ada nggak menurut pengetahuan ahli kalau ada sesuatu hal yang mengganjal atau yang tidak sesuai dirasa oleh wajib pajak terkait proses pemeriksaan pajak dan akan melakukan upaya hukum? Ada nggak ketentuan-ketentuan itu yang mengatur forum pengadilan? Silakan Pak. Hukum positif mengatur ya. Hukum positif mengatur mengenai kan pertanyaan tergugat apa saja sih upaya hukumnya begitu ya? Bukan. Pertanyaan
pertanyaan kami ulangi lagi yang mulia. Bila mana terjadi suatu peristiwa umpama ada wajib pajak yang kemudian mempermasalahkan, mempertanyakan keberatan tidak sesuai dengan satu atau sebagian atau seluruhnya dari rangkaian proses pemeriksaan, ada nggak di dasar hukum yang tadi saudara ahli sebutkan mengatur tentang forum pengadilan yang berwenang mengadili? Ya tentu ada. Ada. Iya. Ya itu dia. Keberatan yang Ada beberapa. Nggak usah Pak, nggak usah Ada keberatan. ada beberapa tergugat, salah satunya ada di Undang-Undang KUP pasal 23 itu ada, ya, di PMK juga ada, di PMK 17 pasal 60 itu adalah beberapa forum yang dijelaskan di sana untuk bisa ditempuh, ya. Boleh terangkan kepada kami forum pengadilan apa itu yang diatur di sana? Salah satunya adalah pengadilan administratif, ya, administratif misalnya pengadilan pajak, ya, itu dijelaskan juga di sana. Pengadilan administratif Iya, yang bersifat khusus, salah satunya pengadilan pajak, gitu ya. salah satunya. Salah satunya. Oh, Saudara kan saudara tadi menyatakan bahwa ahli dalam hukum pajak, artinya juga paham dengan ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan. Berikut peraturan-peraturan lain yang sifatnya tidak berlaku teknis tapi suportif lah kira-kira. Saudara familiar dengan Undang-Undang 14 tahun 2002? maksud tergugat Undang-Undang Pengadilan Pajak. Undang-Undang pengadilan pajak. Iya. Ya. Ya. keberatan yang mulia. Sudah poin aja yang mulia. Kan tadi kami dipermasalahkan nih berbelit-belit. Ini dia berbelit-belit yang mulia. Sudah poin apa Kalau pertanyaannya? tidak familiar tidak kami tanyakan, kan seperti itu. Apanya? Bagaimana? Saya tengah ya Pak ya. Ini kan dia bertanya tentang, karena Bapak ini berkaitan dengan ahli pajak, dia bertanya tentang undang-undang itu. Silakan Pak. Nanti kalau memang di luar track saya cut ya. Masih yang ada. Baik, izin kami lanjutkan. Baik, saudara Ali familiar dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang KUP tadi ya? Ya, tadi Anies sudah sebutkan di Sudah pasalnya. sebutkan ya. Sebelum tergugat menyebutkan. Apa redaksionalnya? Ini yang mulia. Ini bukan sekolah anak SD yang mulia. Bukan sekolah kuliah ini yang mulia. Ya Pak, nggak apa-apa ditanya aja Pak. Apakah Dia kan padahal kalau tidak apa, kami akan dengan senang beliau hati tidak bisa membacakan. menjawab, tidak apa-apa. Kami akan dengan senang hati Ya, membacakan. silakan Apakah bacakan. diperbolehkan? Ya. Izin kami membacakan Silakan, ketentuan pasal silakan. 23. Ketentuan pasal 23 Undang-Undang KUP Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Ayat berapa? Nah, pasal 23 gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap A tidak relevan, B tidak relevan, C keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, C tidak relevan, D penerbitan surat ketetapan pajak yang artinya pemeriksaan atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur. Artinya ini berkaitan dengan pertanyaan kami tadi. Apabila ada wajib pajak yang merasa tidak sesuai dengan prosedur, tadi kan saudara Ali bilang ini pemeriksaan pajak, kita alihkan ke pasal 23 ini. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap penerbitan SKP surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang telah diatur hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Pendapat saudara Ali. Pertanyaan tergugat apa? Pendapat saudara Ali. Pertanyaannya apa? Pendapat saudara Ali. Apa pendapat? Pertanyaannya apa? Sudah Pak, biar dia tanya dulu. Iya. Bapak nggak usah. Bagaimana pendapat saudara Ali terhadap ketentuan pasal ini? Itu pertanyaan. Terlalu kompleks, ini terlalu Enggak, makro. kalau- Pertanyaannya apa? Jawabannya Menolak jawab. nanti saya tengahin. Iya. Silakan tanya. Ya baik, sudah dibacakan tadi Ya. isi ketentuan. Saudara Ali sudah mendengar. Kita relevansikan ke keterangan Ali sendiri bahwa ini semua adalah rangkaian pemeriksaan pajak, betul ya? Ya. Di frasa terakhirnya ternyata apabila ada misprosedur atau ada
permasalahan terkait rangkaian pemeriksaan pajak, undang-undang ini hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Menurut saudara ahli, pasal ini berlaku nggak? Pasti berlaku yang mulia. Ini yang mulia. Ini Berlaku. pertanyaannya apa? Bukan ahli yang Pertanyaannya apa? Sudah, dia sudah tanya, saudara diam dulu, dia jawab. Iya, jadi pertanyaan bisa diperjelas gitu ya. Karena Iya. Undang-undang masih berlaku. Kami kurang jelas yang mulia. Iya. Undang-undang masih berlaku. Yang mulia. Sudah, saudara penggugat diam dulu, dia yang mau kita tanya. Baik, Kan ya. sudah saudara tanya. Izin yang mulia. Iya. Bukan sekolah hukum ini mulia. Mungkin begini, yang mulia. Jadi ahli, saya izin bertanya. Jadi berdasarkan pasal 23 atas segala sesuatu yang tadi sudah disebutkan itu adalah hanya dapat diajukan kepada peradilan pajak. Lalu apabila ada kasus-kasus yang serupa yang terkait dengan penerbitan surat catatan pajak, terkait dengan pemeriksaan pajak, tapi diajukan di pengadilan negeri, itu menurut ahli seperti apa? Ya, jadi begini tergugat. Upaya hukum itu tidak dibatasi di pengadilan pajak. Jadi kalau tergugat mengatakan, kan ada frase pasal 23 ayat 2. Oh iya, tapi jangan berhenti membaca sampai di situ, ya. Karena ada pasal 38, itu pasal 39, itu kewenangannya di ranah pidana, itu di pengadilan negeri. Pidana ya. Iya. Terus kemudian ada lagi ranah-ranah lain di pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak melaksanakan kekuasaan kehakiman. Baca penjelasannya. Kekuasaan kehakiman itu apa? Apakah cuma pengadilan pajak? Iya. Apakah cuma pengadilan negeri? Ya, berarti petun nggak ada dong. Tentu kan ada. Jadi dibaca secara komprehensif. Kalau tergugat tadi hanya mengetahui pasal 23, ahli menambahkan supaya tergugat lebih paham. Ada pasal 38, 39, 40, 41, gitu ya. Ada juga pasal 2 dan penjelasannya itu ada. Salah satunya adalah pengadilan pajak, ya. Nah, pengadilan pajak itu Izin, ahli, pertanyaan kami tadi cukup di situ. Karena kalau ahli melebar ke 38 ke 9, kami paham itu pidana. Kita kan tidak sedang membicarakan pidana di sini. Yang kami bicarakan tadi adalah rangkaian proses pemeriksaan pajak, bukan pidana. ya, tadi ahli sudah jelaskan ada pasal 2, ya, di pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu mengenai kekuasaan kehakiman. Itu ada di situ. Tapi kemudian ahli melebar ke 39 dan lain-lain terkait pidana itu tidak relevan dengan ini. Ya, itu kan domainnya masalah pengadilan. Tadi makanya ahli menjelaskan. Terkait pemeriksaan Sudah jelas. pajak, Ya. salah satunya yaitu hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan Pajak. Salah satunya iya. Karena dari pemeriksaan pun bisa dipidana kan? Bisa ke pidana juga ke PN. Pidananya, Iya. pidananya ya. Tapi itu asalnya dari pemeriksaan. Oke, Jangan kita salah masuk tergugat. ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas Iya. Saudara Ali, tadi saudara Ali menyatakan dalam sidang sependek pengetahuan kami, sependek pemahaman kami, bahwa hukum telah mengatur dengan tegas apapun yang dilakukan anak buah menjadi tanggung jawab atasannya, dalam hal ini Direktur Pajak, Dirjen Pajak itu sendiri. Berarti Dirjen Pajak itu sendiri yang harus bertanggung jawab, berarti ya. Jabatannya dia berarti yang harus bertanggung jawab. Pertanyaan tergugat coba Ya. pertanyaannya diulang. Artinya yang harus bertanggung jawab itu adalah jabatannya, pejabatnya. Ya, tadi ahli sudah jelaskan kan, sepanjang dia melaksanakan perintah undang-undang, maka subjek hukumnya hanya Direktur Jenderal Pajak. Tapi sepanjang dia tidak melaksanakan hukum positif yang berlaku, yang tadi ahli gunakan dalam hukum administrasi pelanggaran hukum, maka yang bertanggung jawab itu personnya. Itu sebabnya sengketa pajak tidak hanya bergulir ke pengadilan pajak. Kalau pengadilan pajak ya itu normatif. Tapi kalau ada hal-hal lain, dia bisa bergulir ke pengadilan lain sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Baik, Saudara Ali, tadi Saudara Ali juga mengilustrasikan, tapi tidak ada Surya Utomo di sana. Saudara Ali kemudian menjawab dengan, ya pejabat tidak mungkin berada di semua lokasi, ada di Aceh, di Papua, gitu ya Ali, tadi menerangkan ya. Tidak mungkin Surya Utomo harus berada di Papua, di Medan, di Aceh dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang singkat seluruh Indonesia. Kira-kira Surya Utomo berada di lokasi-lokasi itu dalam keperluan pribadi atau keperluan jabatan? Ya, tadi Ilustrasi yang saudara dalam Ya. benak saudara Ali tadi, maksudnya beliau itu sedang dharma wisata atau dalam rangka jabatannya?
ilustrasi yang mendasari keterangan ahli tadi. Tadi ahli sudah jelaskan bahwa ketika dia menjalankan tugasnya, maka dia kewenangannya itu adalah kewenangan yang melekat padanya sebagai pejabat. Tapi tadi kan ditanyakan bagaimana dengan kaitannya dengan nota dinas. Nah, tadi ahli jelaskan nota dinas itu sebenarnya tidak boleh diterbitkan. Makanya tadi ahli sebutkan itu adalah oknum karena dia bukan termasuk dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Kenapa? Ahli sudah jelaskan lagi. Karena di beberapa kantor pajak ada beberapa bawahan dari Suryo Utomo pada waktu itu dia tidak tunduk. Suryo Utomo atau Dirjen Pajak yang punya bawahan? Ya, pada waktu itu Dirjen Pajaknya adalah Suryo Utomo karena yang menerbitkan ND ini konteksnya ND. Ahli perjelas lagi ya. Subjek hukumnya Direktur Jenderal Pajak. Ya, kalau dia melaksanakan undang-undang, ya, kewenangan atributif berdasarkan undang-undang. Kalau dia tidak melaksanakan, itu berarti oknum. Tuh, Ahli jelaskan lagi nih. Nah, pertanyaannya, nota dinas ini adalah seharusnya merupakan kewenangan atributif berdasarkan undang-undang atau bukan? Jawaban Ahli bukan. Karena dia tidak diatur di dalam Undang-Undang P3 pasal 7 dan pasal 8. Makanya kalau perkara ini bergulir dimanapun itu, di pengadilan pajak, di petun, kan yang ditanya kan dasar hukumnya yang melarang itu di mana? Ternyata nggak ada. Jadi ahli harus mengatakan bahwa kalau dia tidak melaksanakan perintah atributif undang-undang, maka dia oknum, bukan Direktur Jenderal Pajak. Ya, nah kalau oknum siapa pada waktu itu? Tadi kan diperlihatkan kepada ahli, nota dinasnya siapa yang buat? Sepengetahuan ahli, nota dinas itu dibuat oleh seorang yang bernama Suryo Utomo. Izin yang mulia, memperlihatkan bukti T1 dan T10. Ya. Ya, Silakan. saya mau minta tolong ahli, tadi kan sudah baca endingnya. Apakah sudah beberapa kali baca? Apakah ada nama Suryo Utomo atau Suryo Utomo yang dibuat? Terima kasih. Pernah baca itu Pak? Yang tanda tangannya siapa? Ya, terima kasih majelis. Yang tanda tangan itu adalah Dwi Astuti. Iya. Lihat di atasnya majelis. Iya. Direktur Jenderal Pajak, di bawahnya Direktur apa itu, penyuluh apa itu? Iya, makanya kita tanya secara tersurat, ada nggak nama Suryo Utomo di sini? Di tulisan itu tidak ada majelis, tapi yang ada tulisan Direktur Jenderal Pajak. Izin lanjutkan yang mulia. Saudara ahli, tadi saudara ahli bilang apabila suatu permasalahan administratif terkait pejabat, lalu dia bisa dituntut secara pribadi. Itu proses apa saja sih yang harus seorang pejabat dibuktikan langsung dia melanggar ketentuan lalu dia pribadinya yang dikenakan? Apakah dia harus dipersidangkan dulu secara jabatannya atau dia langsung dinunjuk pribadinya padahal secara jabatannya pun dia tidak tahu apakah dia melakukan pelanggaran atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan tergugat. Tadi ahli mengatakan bahwa seorang disebut pejabat karena dia dianggap paham mengenai peraturan perundang-undangan, khususnya di hukum administrasi, apalagi hukum pajak. Kenapa? Karena tugas daripada pejabat, khususnya Direktur Jenderal Pajak itu adalah mengumpulkan ya pendapatan negara dari pajak. Dia harus paham hukum pajak. Pertanyaan tergugat, bagaimana mengetahuinya bahwa itu oknum atau bukan? Ya, ahli harus menjelaskan bahwa ketika dia bertindak untuk dan atas nama hukum, maka dia bukan oknum. Sesederhana itu. Itu sebabnya di dalam hukum pajak, administrasi itu menjadi nomor 1, panglimanya. Misalnya, kepala kantor bikin surat. Dia nggak boleh menggunakan dasar hukum yang sudah daluarsa. Berarti dia nggak paham, itu contoh. Dia nggak paham berarti itu sebagai pejabat yang mengerti peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sesederhana itu. Ya, demikian. Oke, ahli, izin lanjutkan tadi pernyataan ahli. Tadi kalau ada kepala kantor, dia salah menggunakan dasar hukum. Yang digugat kepala kantornya atau pribadinya? Tadi kan ahli sudah jelaskan. Ya, saya minta follow up question. Iya, tadi kan ahli sudah jelaskan. Dijawab saja. Kalau wajib pajaknya memahami bahwa surat itu bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, maka wajib pajak bisa menuntut pertanggungjawaban secara pribadi. Karena tidak ada dasar hukum itu.
Misalnya nih, ahli berikan contoh lagi biar tergugat paham. Misalnya kepala kantor menyebutkan tarif yang berbeda. Ya, misalnya tarif, contoh saja lah ya ini, tarifnya 3% padahal 1%. Kan hukum positifnya mengatakan 1% misalnya, tapi dituliskan 3% di situ. Wajib pajaknya stres. Nah, wajib pajak bisa menuntut dia secara pribadi karena nggak ada hukum positif yang mengatur bahwa tarif 3%. Nggak ada itu, tarifnya itu harus 1%. Maka ahli mengatakan diduga oknum. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana meminta pertanggungjawabannya? Ya silakan. Bisa nggak dia mau dituntut ke ranah perdata secara pribadi? Ya ahli harus katakan bisa, karena nggak ada tarif 3%. Ya ada cuma tarif 1%. Tapi kalau dia menulis surat meminta surat tagihan mengirimkan surat tagihan pajak, tarifnya 1%, itu sesuai dengan hukum positif. Oke, ahli. Ahli kan juga sering menjadi ahli atau juga sebagai pihak di pengadilan pajak ya. Lalu apakah ahli pernah ada kasus di mana perbedaan tarif dibawa ke pengadilan pajak atau ke ranah pribadi? Perbedaan tarif? Iya, jangankan itu, ke ranah pidana juga ada pribadi ya. Jangankan perdata, ke ranah pidana di Polda Metro pun ada kasus. Tapi apakah ada di pengadilan pajak? Pertanyaan saya itu. Apakah ada di Perbedaan tarif, sengketa perbedaan tarif yang tadi sebagai contoh tadi, itu dibawa ke pengadilan pajak? sengketa perbedaan tarif dibawa ke pengadilan pajak? Ya ada juga, ya. Tapi tadi kan ahli harus katakan bahwa kalau kemudian dia menggunakan dasar hukum yang salah, maka pembuktian mengenai oknum apa tidak itu sudah terlihat jelas di situ. Itu kan pertanyaan tergugat tadi. Ya, sekarang pertanyaan saya terkait dengan dasar hukum Ya. atau oknum atau tidak. Itu siapa yang menentukan? Apakah penggugat ataukah majelis hakim? Majelis hakim. Jadi begini tergugat ya. Sebagai wajib pajak ya, berlaku teori fiksi. Setiap peraturan yang diundangkan itu dianggap tahu. Hari ini PPN 11%. Pertanyaannya, siapa yang nggak tahu? Ketika kita dapat misalnya surat bahwa PPN 12%, itu kan persoalan. Nah, pertanyaannya, apakah yang bisa menuntut siapa? Ya wajib pajaknya kalau dia paham dan dia merasa dirugikan, dia bisa menuntut secara pribadi. Bisa saja. Maka pasal 2 sudah sangat jelas di situ disebutkan. Ya akan berlaku undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya. Jadi tidak melulu kemudian semuanya itu harus ke pengadilan pajak, itu yang betulnya normatifnya. Tapi kalau berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, itu pengadilan pajak tidak memeriksa itu. Ya, pemeriksa pajak itu lebih kepada substansinya kalau sama-sama benar. Ya, begitu berdua. Oke, ini mungkin terakhir dari saya, Bu ya. Tadi ahli menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan yang memiliki kewajiban untuk merekam adalah pemeriksa pajak, Bu ya. Lalu ahli juga menjelaskan bahwa tidak ada aturannya di mana tidak diatur mengenai wajib pajak itu boleh merekam atau tidak. Tidak ada aturan itu. Nah, lalu apabila ada suatu nota dinas yang dikeluarkan, itu untuk mengisi kekosongan mengenai tata cara terkait dengan perekaman yang tidak diatur tersebut, apakah itu menyalahi peraturan atau tidak? Ya, terima kasih pertanyaan tergugat yang bagus. Jadi ahli harus menjelaskan, kalau ada kekosongan, maka kita harus melihat kepada hukum positif. Hukum positif sudah mengatur, kalau ada kekosongan di pasal 7, boleh diisi dengan pasal 8, Undang-Undang P3. Tapi nggak boleh diisi dengan nota dinas. Karena nota dinas itu adalah intervenum, berlaku buat internal saja, tidak berlaku bagi wajib pajak. Tadi ahli katakan, hukum pajak, hukum publik. Jadi dia harus mengikat kepada semua wajib pajak. Ya, jadi boleh nggak mengisi kekosongan? Boleh, tapi bukan dengan nota dinas. Makanya pada waktu itu ahli beberapa kali memberikan keterangan majelis di pengadilan pajak, kalau mau ya dibuatkanlah peraturan Menteri Keuangan kalau memang ingin dilarang. Ya, tapi sampai sekarang peraturan itu tidak ada larangannya. Maka Majelis Komisioner KIP dan Petun pun sudah memutus itu, tidak ada larangannya, yang sudah ada putusannya itu. Ya, nah jadi kalau mau diatur boleh mengisi kekosongan, tapi bukan dengan ND atau nota dinas. Aturlah dengan undang-undang, kalau bisa diatur dengan PP, diatur dengan PMK, ya silakan saja supaya
ia mengikat bagi 70 juta wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Gitu. Cukup. Baik ya, sudah selesai. Saksi itu boleh diambil KTP-nya. Ahli. Ya, ahli ya, ahli. Baik, untuk ini boleh ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing. Terima kasih ahli sudah boleh hadir. Ya. Terima kasih ahli. Selanjutnya dan kesempatan terakhir untuk menggugat pembuktian, saya tanya dari pihak tergugat ada mengajukan bukti saksi atau ahli. Baik, yang mulia, setelah kami berunding sidang, berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yang mulia, apakah yang terungkap, yang disampaikan, keterangan-keterangan yang dinyatakan dan dituangkan dalam persidangan, kami dari tergugat berkata tidak perlu menghadirkan saksi maupun ahli. Ya, baik. Karena kesempatan untuk pembuktian dari P penggugat maupun tergugat ada yang menggunakan, ada yang tidak, itu masing-masing hak ya. Yang penting kami majelis sudah memberikan kesempatan itu. Untuk itu karena sudah selesai pembuktian dari P dan tergugat juga tidak mengajukan bukti selain surat, maka pemeriksaan kami anggap sudah selesai. Untuk itu kami tanyakan apakah para pihak ingin mengajukan kesimpulan dari pihak penggugat. Kami iya ya. Iya, dan pihak tergugat. Kami akan mengajukan Ya, kesimpulan. baik ya. Dan kedua kami katakan bahwa kesimpulan ini dilakukan secara ikut. Begitupun putusan. Sebelum kita berpisah di persidangan offline ini perlu kami sampaikan kepada para pihak untuk kita sama-sama menjaga integritas di pengadilan. Kami mohon dari siapapun, baik dari pihak manapun, tidak boleh untuk menghubungi aparat pengadilan ataupun hakim untuk mempengaruhi putusan. Ya, kita sama-sama menjaga, kita sama-sama biarlah air ngalir. Putusannya seperti apa, itulah putusannya. Dan kedua, sebelum kami tutup, biar tidak ada satu ganjalan di luar ya, saya mau tanya kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah selama proses persidangan ini ada hal-hal yang masih terlewatkan atau tidak? Hak-hak saudara yang kami langgar atau terlewatkan? Ada nggak dari pihak penggugat? Baik, terima kasih yang mulia Majelis Hakim. Jadi terlebih dahulu kami memohon maaf yang mulia apabila di awal-awal sempat kita bersih tegang waktu itu. Itu dinamika. Maksud saya begini, ada nggak dari majelis hakim yang dalam hal ini menghilangkan hak-hak para pihak? Ada nggak? Ya, kami izin yang mulia, cuma satu yang mulia, kami masih mempertanyakan ini legalitas dari para kuasa hukum karena kita tidak pernah melihat si Suryo Utomo ini tidak pernah hadir dan KTP-nya tidak pernah ada yang mulia. Saya sudah memberikan KTP saya, tapi tergugat tidak pernah ada KTP. Terima kasih. Yang mulia. Sudah masuk domain kami ya. Baik, itu saja ya. Baik dari pihak tergugat. Izin yang mulia, menurut kami seluruh rangkaian proses persidangan Inkasu 47 ini sudah sesuai dengan hukumannya. Sudah ya. Baik. Kami pun terima kasih untuk kenapa perkara ini bisa cepat, bisa lambat kan bukan dari kami saja, tapi dari keaktifan para pihak ya. Baik, selanjutnya kami beri waktu 2 minggu ya. 2 minggu untuk para pihak ajukan kesimpulan, nanti diupload. Boleh hak kopinya setelah upload boleh diserahkan di PTSP, nanti PTSP serahkan kita. Tapi pada prinsipnya yang penting filenya dikirim ke TikTok masing-masing. Baik, 2 minggu dari sekarang, kalau begitu tanggal 29 ya. Baik, tanggal 29 kita kesimpulan baik ikut ya. Izin yang mulia, apakah perlu dilegalisir ke pos? Apa itu? Kesimpulan lagi atau saya? Ya, baik. Sidang selesai dan sidang tutup. Terima kasih. Terima kasih. yang mulia. Boleh? Terima kasih. Terima kasih.